Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning viewers, I'm Lira Karlina Febrianti, happy to be with you in this edition of Suara Sekolah program. The OSIS and MPK election at SMA Negeri 1 Majalaya always attract the attention of the entire school community. In an annual activity that is highly anticipated by the students of SMA Negeri 1 Majalaya, namely the election of OSIS and MPK administrators. The OSIS and MPK elections were held with P5, which was attended by grade 10 and grade 11 with the theme Semaja Bersuara Demokrasi dalam Demokrasi. In this coverage, we will invite you to chat directly with my colleague, who is in the field interviewing teachers, to hear their perspective on the importance of this election. Seen on the screen, the students of SMA Negeri 1 Majalaya were very enthusiastic about participating in various series of MPK and OSIS election event this year. The MPK and OSIS election at SMA Negeri 1 Majalaya always attract the attention of the entire school community. Interestingly, the election process is not only limited to voting. The whole series of activities has started since a few weeks ago, starting with a strict selection of candidates called LDCOM. The candidates must also compile a vision and mission that they will present to other students in the form of an open campaign. This campaign is not only a means of introducing themselves, but also an opportunity for candidates to demonstrate their ability to give speeches, dialogue, and explain the program that they will realize if elected. The series of events continue with an open debate where the candidates were challenged to debate their ideas in front of other students. In the open debate, the candidates had the opportunity to express their view on issues relevant to the school environment, such as the program. They presented several candidates enthusiastically presented their ideas, even providing alternative solutions to each other. The atmosphere of the debate was warm and energetic, accompanied by cheers of support from the student present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bapak, saya Amelia Dia Maharani ingin meminta untuk mewawancarai Bapak Apakah Bapak bersedia? Siap, seputar apa? Seputar pemilihan MPK dan OSIS. Oke. Berarti dalam kapasitas Bapak sebagai koordinator kelima ya? Ya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama ini, apa yang membedakan pemilihan MPK dan OSIS? Oke, secara prosedur nggak ada ya, nggak ada. Di kita semuanya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dalam waktu dan mekanisme yang sama. Bahkan seluruh peserta juga sama. Kalau di kita pesertanya kan seluruh siswa ya, kelas 10, 11, 12, guru tidak dilibatkan, maka baik MPK maupun OSIS dilakukan dengan cara yang sama. Oke, kalau untuk yang pertanyaan kedua ini, kenapa pemilihan MPK dan OSIS itu sangat penting untuk sekolah SMA N1 Majalaya ini? Pertama dari sudut pandang sekolah ya, sekolah itu banyak sekali kegiatan dari tahun ke tahun, dan biasanya memang OSIS MPK itu dilibatkan untuk mengelola acara secara baik, secara kreatif. Nah, untuk mengelola atau mengeksekusi kegiatan-kegiatan itu kan perlu orang-orang yang terampil, sehat, lahir dan batin, kompeten di bidangnya. Maka untuk mencari bibit-bibit unggul yang kira-kira bisa mengeksekusi kegiatan dengan baik ya, tentu perlu ada penjaringan yang dikenal di kita dengan sebutan pemilihan ketua MPK dan OSIS, yang harapannya setelah terbentuk ya ketua MPK dan OSIS ini bisa mengelola organisasinya untuk kemudian mengeksekusi kegiatan di sekolah dengan baik sesuai dengan bidangnya. Kemudian dari sudut pandang P5, ya ini juga bagian dari bentuk cara pemerintah untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Kalau yang kemarin itu Suara Demokrasi ya, yang itu ada 4 minimal dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
berakhlak mulia, yang kedua gotong royong, yang ketiga bineka tunggal ika, dan yang keempat itu kreatif. Oke. Tapi bagaimana gitu pihak sekolah memastikan bahwasannya pemilihan dilakukan secara adil? Yang jadi panitia itu kemarin 13 orang OSIS MPK, tapi kan dalam eksekusinya pembina turut ikut campur lah, bukan ikut campur, turun tangan, diawasi juga dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ditambah juga kolaborasi kan kemarin dengan koordinator P5. Jadi sebetulnya kegiatan itu dilakukan dan juga diawasi oleh banyak orang, jadi supaya memastikan kegiatan itu berjalan dengan lancar, sekaligus juga adil, mengakomodir semua kepentingan. Oke. Tapi Bapak sebelumnya mau bertanya nih, kalau misalkan presentasi golput dari tahun ke tahun itu apakah menaik apa turun, Bapak? Bapak kurang tahu ya kalau presentasi perbandingan dari tahun ke tahun. Cuman untuk yang kemarin ada di angka berapa persen? 8 atau berapa? Itu pun bukan golput datang ke sekolah tapi tidak milih, tidak mencoblos, tapi yang tidak hadir ke sekolah dengan alasan sakit, izin atau alasan lain yang dengan sendirinya tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena pemilihan ketua umum MPK OSIS itu dilakukan dalam 1 hari ya. Maksudnya ketua MPK 1 hari, OSIS 1 hari. Maka ketika misalkan itu sampai penghitungan. Jadi ketika nggak sekolah di hari itu ya belum ada mekanisme lain yang mengakomodir suara yang tidak hadir itu. Oke. Kriteria apa gitu yang diharapkan oleh pihak sekolah untuk ketua MPK dan OSIS? Bapak itu guru PAI ya, maka kriteria sekolah mungkin Bapak giring menjadi kriteria yang sama dengan kriteria PAI mungkin. Yang pertama ya sesuai aja dengan sifat-sifat para rasul itu. Yang pertama yang sidik, yang jujur. Yang kedua yang amanah ya. Yang ketiga yang fatonah, yang punya kecerdasan, kepiawaian. Yang ketiga yang tabligh. Tabligh itu bisa melakukan, bisa menerjemahkan program sekolah itu dalam tindakan nyata dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Oke, baik Bapak, mungkin segitu saja yang saya mau wawancarai. Viewers, that's the series of OSIS and MPK elections at SMA Negeri 1 Majalaya. This activity has run smoothly, and it is hoped that whoever is elected leader can bring positive change to the school and realize their promises and vision into reality. This election process is not only about choosing leaders, but also educating students to better understand the meaning of democracy, cooperation, and leadership. Hopefully, the elected OSIS and MPK leaders and members can be role models for all students at SMA Negeri 1 Majalaya and carry out their duties with full responsibility and dedication. Thank you for watching our coverage today. I'm Lira Karina Febrianti as new anchor. Would like to thank you and see you in the next Suara Sekolah program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.